Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2, Fresh Graduate Academy Digitalent, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa desain database sebuah petcare yang bernama Bonbon Petcare. Untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini saya mewakili teman-teman saya Amalia Safira, bersama teman-teman yang lain, yaitu ada Andisa Talenta Oktaviani, Amalia Septi Mulyani, dan yang terakhir ada Andrika Wahyu. Bagian pertama adalah pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan alasan kami memilih Bonbon Petcare dalam studi kasus kami. Seperti diketahui, di era digital seperti sekarang terjadi peningkatan teknologi yang sangat pesat, di mana dengan peningkatan teknologi tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan penyediaan informasi dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek petcare. Aspek petcare sendiri dalam berbagai kasus ditemukan bahwa masih terjadi pencatatan manual pada banyak petcare itu. Salah satu di antaranya adalah pada layanan Bonbon Petcare ini sendiri. Permasalahan yang timbul akibat sistem pencatatan manual diantaranya adalah kurang efektif dan efisiensinya sistem kerja dari suatu petcare itu sendiri. Seperti diketahui, sistem pencatatan manual memerlukan banyak sekali buku, sehingga sangat sulit mencari melacak transaksi, melacak data, maupun melacak hal-hal lainnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan atas pencatatan manual sendiri itu juga sangat besar, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja menjadi berkurang. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem pencatatan manual. Seperti diketahui, dalam berbagai kasus, terkadang penulisan nama, penulisan identitas, penulisan data, bahkan transaksi sangat mungkin terjadi kesalahan dikarenakan sistem pencatatan yang masih manual ini. Oleh karena itu, di sini kami membawa misi bisnis dari Bonbon Petcare itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menciptakan sistem basis data sesuai dengan kebutuhan informasi. Di sini kami menyediakan sistem untuk menampung berbagai informasi yang diperlukan dan dibuat sebagaimana dibutuhkan oleh petcare ini sendiri. Yang kedua, merancang suatu sistem database sehingga dapat meningkatkan sistem operasional dan kualitas layanan klinik dari Bonbon Petcare sendiri. Seperti diketahui tadi, dari pencatatan manual terdapat sekali banyak masalah. Oleh karena itu, melalui pencatatan sistem database yang lebih baik, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik dari segi layanan dan sistem operasionalnya. Yang selanjutnya adalah mempermudah dan mempercepat sistem kerja dari Bonbon Petcare itu sendiri. Yang terakhir adalah meminimalisir ketidaksesuaian servis yang dilakukan baik dari staf yang melakukan treatment maupun dari treatmentnya sendiri. Dari misi bisnis tersebut, maka di sini kami membutuhkan beberapa kebutuhan informasi yang harus kami olah, di mana kebutuhan informasi tersebut adalah yang pertama adalah data diri dari staf, baik itu dokter, baik itu staf yang melakukan layanan servis lainnya, staf administrasi. Yang kedua adalah informasi dari layanan. Sebagai pemilik hewan, tentunya kebutuhan informasi atas suatu layanan sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada informasi terkait hewan, di mana informasi hewan ini digunakan untuk selanjutnya memberikan layanan yang terbaik, baik itu kepada hewan dan pemiliknya. Yang terakhir adalah informasi pemilik hewan sebagai customer dari Bonbon Petcare ini sendiri. Yang selanjutnya adalah aturan bisnis dari Bonbon Petcare. Aturan bisnis dari Bonbon Petcare sendiri
terdapat 8 macam yang akan dijabarkan. Yang pertama adalah sistem pencatatan yang akan dibangun terdiri dari pendataan staf, pelanggan berupa data pemilik hewan dan data hewan, catatan servis, data servis, dan invoice. Yang selanjutnya adalah staf pada Bonbon Pet Care terdiri dari perawat, dokter, dan groomer. Yang ketiga, perawat, dokter, dan staf groomer hanya boleh melayani satu pelanggan di waktu yang sama. Yang keempat, invoice akan menunjukkan hasil transaksi dan pelayanan servis yang diambil dan diselesaikan pada saat itu juga. Yang kelima, dalam satu hari kerja, staf hanya boleh melayani lebih dari satu pelanggan. Yang keenam, service owner, setiap owner yang datang ke klinik harus membawa hewan peliharaan, boleh lebih dari satu peliharaan. Dan yang terakhir, setiap owner dan hewan hanya boleh mengambil lebih dari satu layanan yang tersedia di Bonbon Pet Care itu sendiri. Bagian yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi. Di sini terdapat 3 macam asumsi dari Bonbon Pet Care, di mana asumsi yang pertama adalah Bonbon Pet Care merupakan usaha baru yang memiliki sistem pencatatan data yang secara digital. Yang kedua, hal yang sangat dibutuhkan usaha baru ini untuk dilakukan digitalisasi data adalah pencatatan data pelanggan serta data pelayanan usaha ini. Dan yang terakhir, setiap orang yang membawa peliharaannya ke Bonbon Pet Care adalah owner-nya. Bagian yang selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD dari database yang kami buat. Untuk logical modelnya sendiri bisa dilihat di sini bahwa yang pertama terdapat jobs. Jobs itu sendiri selanjutnya berhubungan dengan staff dan service. Lalu ada transaksi. Transaksi di sini memiliki hubungan dengan invoice dan owner sendiri memiliki hubungan terhadap pets. Oke. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relationship diagramnya. Untuk relationship diagramnya di sini terdapat 2 hubungan. Yang pertama many to one dan one to many. Untuk many to one-nya sendiri itu adalah hubungan antara owner dan pet, di mana di sini setiap owner bisa memiliki lebih dari satu pet dan lebih dari satu transaksi. Untuk hubungan yang lain yaitu one to many, di sini digambarkan hubungan antara staff terhadap servis, di mana satu staff bisa memberikan banyak servis dan juga servis terhadap transaksi, di mana banyak servis ini nanti akan dicatat dalam satu transaksi yang sama. Oke, yang selanjutnya ada tabel entitas. Di sini tabel entitas yang digunakan terdiri atas 7 macam entitas. Yang pertama adalah entitas owner, di mana entitas owner sendiri di sini terdiri atas 8 atribut. Atas beberapa atribut yang yaitu adalah owner, first name, last name, telepon number, gender, address, dan email. Di mana dari ke-6 atribut ini, email adalah salah satu yang memiliki hubungan opsional. Sedangkan untuk ke-5 yang lainnya memiliki hubungan yang mandatori. Yang selanjutnya adalah entitas pet, di mana entitas pet terdiri atas 6 macam juga, yang terdiri atas pet ID, pet name, birthday, gender, per type, catatan, dan owner's ID. Di sini, untuk catatan sendiri digambarkan sebagai opsional. Yang selanjutnya ada entitas staff, terdiri atas beberapa atribut, yaitu adalah staff ID, first name, last name, address, telepon number, email, dan salary, serta jobs ID, di mana email di sini digambarkan memiliki hubungan yang opsional. Untuk entitas job sendiri, di sini semua hubungannya adalah mandatori ya atau bersifat wajib dengan atribut job ID, job title, minimal salary, dan maksimal salary. Yang selanjutnya ada entitas service, di mana entitas service di sini juga memiliki hubungan yang semuanya adalah mandatori dengan atribut service ID, service title, price, staff, dan staff ID. Yang selanjutnya adalah entitas transaksi yang memiliki hubungan yang mandatori juga, terdiri atas beberapa atribut yaitu transaksi, transaksi date, transaksi owner, service ID, dan invoice ID. Dan yang terakhir adalah entitas invoice,
di mana entitas invoice ini sendiri juga memiliki hubungan yang mandatori dengan atribut yaitu invoice ID, invoice date, total price. Nah, itu tadi adalah rancangan database yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.